Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Witri Wulandari dari Prodi ESI A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam, Al-Kandi, Al-Farab, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan pemikirannya. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filosof muslim pertama yang menyusun pemikiran filsafat Islam dengan sistematika yang jelas. Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama Islam. Al-Kindi membuka ruang pembicaraan sebagai upaya pemaduan antara doktrin-doktrin, filsafat, dan agama. Pengetahuan tentang Tuhan oleh Al-Kindi disebut sebagai filsafat awal atau filsafat pertama. Filsafat yang wacanakan al-haq sebagai telos yang akan mengakhiri keseluruhan kerja filsafat. Al-Kindi membagi akal berdasarkan tiap tahapan sebagai berikut. Akal yang selalu aktif atau merupakan inti semua akal dan semua objek pengetahuan. Akal potensial atau akal yang menjamin kesiapan manusia untuk memahami hal-hal yang mungkin rasional dan membutuhkan rangsangan dari luar. Akal aktual atau akal potensial yang telah keluar dari batas potensial ketika jiwa mulai memahami hal-hal yang rasional dan abstrak. Dan akal lahir atau akal yang telah serius dalam memahami hal-hal yang rasional dan mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Ada pula pemikiran filsafat Al-Kindi. Bangunan pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, basis pemikiran filsafat yang mendasari keseluruhan pemikiran Al-Kindi ditemukan pemikiran filsafat yang mendasari keseluruhan pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi melakukan peringkasan atas definisi-definisi dari literatur Yunani dalam bentuk yang sederhana. Ringkasan yang pada awalnya hendak memaparkan filsafat Yunani oleh banyak sejarawan dinilai hanya merupakan ringkasan-ringkasan definisi secara harfiah saja yang merujuk kepada Aristoteles tanpa kepastian yang jelas atas validitas sumbernya. Yang kedua, ada sejarah filsafat Al-Farabi. Al-Farabi adalah filosof muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rinci untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang setelahnya. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Menurutnya, alam ini terjadi dari sebab wujud pertama atau Allah yang melimpah secara bertingkat dan disebut emanasi. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran, para filosof memperolehnya dengan menggunakan kekuatan akal. Sedangkan para nabi memperolehnya melalui wahyu yang dituangkan kepada manusia pilihannya. Pemikiran Al-Farabi dalam bidang politik seperti negara utama menyerupai konsep negara idealnya. Plato, pemimpin adalah penggerak pertama masyarakat untuk mendapat kebahagiaan, sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Al-Farabi menduduki posisi yang sangat istimewa di jajaran para filosof muslim. Terbukti pemikirannya masih mengilhami pemikiran filosof peripatetik lainnya. Masignon memuji
Al-Farabi sebagai pemikir Muslim pertama yang setiap kalimatnya bermakna. Bahkan, Ibnu Khulkan memujinya sebagai filosof Muslim yang tidak mungkin tertandingi derajat keilmuannya. Al-Farabi adalah penerus tradisi intelektual Al-Kindi, tapi dengan kompetensi, kreativitas, kebebasan berpikir, dan tingkat sofistikasi yang lebih tinggi lagi. Jika Al-Kindi dipandang sebagai seorang filosof Muslim dalam arti kata yang sebenarnya, Al-Farabi disepakati sebagai peletak sesungguhnya dasar piramida studi falsafah dalam Islam yang sejak itu terus dibangun dengan tekun. Ia terkenal dengan sebutan guru kedua dan otoritas terbesar setelah panutannya Aristoteles. Yang ketiga, ada sejarah filsafat Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan filosof Muslim penting yang membanguni teori kenabian dengan risalahnya. Dia menandai puncak falsafah Islam dengan pemikirannya tentang falsafah peripatetik yang dikenal sebagai Masya'i, yaitu filsafat sinkretis atau sintetis dari ajaran wahyu, Islam, Aristotelianisme, dan Neoplatonisme. Ibnu Sina membuat sintesis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelianisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai hari ini. Ibnu Sina adalah penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat peripatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat yang menandakan penyatuan filsafat dan spiritual secara integral. 1,5 abad setelah filsafat Masya'i, ia menghantarkan Syihabuddin Suhrawardi ke filsafat iluminasi. Adapun pemikiran dari Ibnu Sina, objek kajian falsafah menurut Ibnu Sina terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, hikmah nazariyah atau ilmu teoritis adalah bertujuan untuk membersihkan jiwa melalui marifat, yang termasuk ilmu ini adalah membahas masalah-masalah metafisika atau ketuhanan, riyadiyah atau matematika, dan tabiat atau fisika. Kedua, hikmah amalnya atau ilmu-ilmu praktis yang termasuk bagian dari ilmu-ilmu praktis adalah etika atau khuluqiyah, mengatur pergaulan keluarga dalam rumah tangga, ekonomi atau tadbir al-manzil, mengatur pergaulan umat dalam negara, tadbir al-madinah, dan kenabian. Dan yang keempat, ada Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Berasal dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ibnu Rushd lahir di Andalusia atau Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fikih. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga terhormat, alim, dan taat dalam beragama Islam. Kakek dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Lingkungan yang sangat kondusif itulah yang membuat Ibnu Rushd kecil harus ilmu pengetahuan. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan yang luar biasa. Adapun pemikiran filsafat Ibnu Rushd,
Beberapa ahli berpendapat dan sekian banyak karya Ibnu Rushd yang bisa diambil sebagai spirit perumusan dan pengembangan fikih emansipatoris adalah 3 bukunya, Fashi al-Makki, Al-Kashr al-Manhib, Al-Adillah, dan Tahtut al-Tahfut, atau ditulis berturut-turut pada tahun 1178, 1179, dan 1180. Merupakan karya terpenting. Ketiga buku ini memuat pandangan kontroversial Ibnu Rushd yang pernah mengemparkan dunia Eropa pertengahan abad ke-13. Yang pertama, kitab Fas al-Maqal fi ma baina al-hikmah wa asyi syari'ah min al-inishal, atau kaitan filsafat dengan syariat, yang isinya menguraikan adanya keselarasan antara agama dan akal karena keduanya adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, kitab Al-Kashif an Manahij al-Adillah fa-Akal al-Millah, atau menyingkap berbagai metode argumentasi ideologi agama-agama, yang menjelaskan secara terinci masalah-masalah akidah yang dibahas oleh para filsuf dan teolog Islam. Yang ketiga, Tahafut al-Tahafut, atau keracuan dalam kitab Keracuan karya Al-Ghazali, yang kandungan isinya membela kaum filsuf dan tuduhan kafir. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sejarah filsafat Islam Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd, dan serta pemikirannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.